Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita semua pada sore ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para subscriber channel Mas Wahyu Madura dan juga para komentator yang selalu memberikan masukan-masukan kepada saya. Mudah-mudahan komentar-komentar dari saudara-saudaraku semuanya dapat bermanfaat bagi saya sehingga bisa menambah ilmu bagi saya dan merubah saya menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kalian semua yang sudah membantu channel ini diberikan balasan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanpa mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua dan juga para ulama-ulama yang ada di Pulau Madura dan sekitarnya, terutama ulama-ulama pribumi yang ada di seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap kalian semua. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat channel Mas Wahyu Madura dimanapun berada, langsung saja ya, saya ingin menanggapi sebuah pertanyaan dari netizen ya, dimana saya mengatakan kemarin bahwa saya tidak setuju dengan adanya laporan terhadap Gus Abbas Buntet yang dilakukan oleh beberapa LSM atau beberapa kelompok aliansi pecinta habaib Bani Alawi Indonesia ya. Kenapa saya tidak setuju dengan adanya laporan tersebut? Bukan karena saya ingin mendukung daripada kelompok Imaduddin dan juga Gus Abbas Buntet yang ceramahnya selalu memberikan provokatif terhadap masyarakat Indonesia. Akan tetapi saya menginginkan adanya suasana kondusif, karena menurut saya adanya laporan terhadap Gus Abbas itu tidak akan menyelesaikan masalah, justru itu akan menambah masalah baru di tengah-tengah masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena kita mengetahui ketika ada ulama Nusantara nantinya yang merasa didolimi, maka dia akan menciptakan sebuah narasi bahwa ada intimidasi terhadap ulama pribumi, sehingga masyarakat awam itu akan mudah terbawa arus dan mudah tersulut emosi karena merasa kiainya atau ulamanya diintimidasi oleh kelompok habaib. Jadi menurut saya biarkan kelompoknya Imaduddin Al-Bantani ataupun Gus Abbas ataupun yang lainnya ceramah di mana saja, keluar-keluar di mana saja, menyampaikan apa saja di atas panggung, biarkan saja.
Ya. Kalau misalnya mau ke Madura, silahkan. Madura ini bebas untuk siapa saja. Biarlah masyarakat sendiri yang menilai nantinya mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi tidak usah ada intimidasi, tidak usah ada pencekalan, tidak usah ada pelaporan. Jadi yang suka mendatangkan Kiai Imad atau Gus Abbas silahkan datangkan. Yang suka mendatangkan habaib silahkan mendatangkan habaib. Jadi walaupun sampai detik ini saya memang pendukungnya para habaib, di mana saya sering dikatakan jongos Ba'alwi, jongos Yaman, jongos habaib, budak Yaman. Akan tetapi saya tidak mau adanya gesekan, adanya masalah, apalagi adanya intimidasi terhadap ulama-ulama yang menurut sebagian masyarakat Indonesia itu adalah ulama pribumi yang tidak boleh disentuh walaupun misalnya berbuat salah dan lain sebagainya. Di sini yang saya perhatikan, yang tidak boleh berbuat salah itu hanya habaib. Sedikit saja para habaib ini melakukan kesalahan, maka akan dibuat sebuah framing seakan-akan semua habaib tidak baik. Jadi kalau ulama pribumi walaupun melakukan kesalahan, itu tidak boleh diapa-apakan. Kan seperti itu. Sehingga muncul orang-orang seperti Gufron, muncul lagi orang-orang seperti yang di Az-Zaitun itu. Nanti muncul lagi orang mengaku malaikat, muncul lagi orang mengaku wali, muncul lagi orang mengaku nabi. Kalau itu orang pribumi gak masalah. Tapi kalau dari kalangan habaib, sedikit saja melakukan sebuah kesalahan, maka akan dikoreksi berkali-kali. Satu atau dua orang dari kalangan habaib bersalah, maka akan selalu dijadikan bahan hujatan. Akan tetapi ketika ada orang-orang yang katanya ulama pribumi, seperti halnya Mas Beki, seperti halnya ada ustadz yang baru keluar itu yang melakukan pelecehan terhadap santri-santrinya, itu gak akan ada masalah. Bahkan saya menemukan video ini, saya ambil videonya ya. Bentar. Dari Imaduddin Al-Bantani yang mengatakan lagu Sebujur Bangkai itu lebih mulia, lebih baik daripada 70
ceramah daripada habaib. Sehina itukah para habaib di mata Imaduddin, sehingga mengatakan satu lagu daripada Rhoma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai itu lebih mulia daripada 70 habaib yang berceramah atau 70 ceramah habaib. Ini Surabaya, kalau dia tidak minta maaf atas kesalahannya itu dengan mengatakan Sunan Ampel. Sebenci itukah kalian kepada para habaib, para yang selama ini memperjuangkan kalian, sampai-sampai para habaib itu ditangkap, dipenjara, 6 laskar ditembak oleh polisi, itu demi memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat, demi menyuarakan penderitaan masyarakat yang selama ini banyak didolimi oleh pemerintah. Kalau seandainya di antara 70 habaib itu menyerukan kebaikan, menyerukan kita supaya bertakwa kepada Allah, menyerukan kalimat-kalimat tauhid, apakah pantas dikatakan sebujur lagu atau lagu Sebujur Bangkai itu lebih baik daripada habaib yang menyerukan tentang ketakwaan kita kepada Allah, yang menyerukan kalimat-kalimat tauhid kepada kita? Jadi seharusnya Imaduddin Al-Bantani sebagai ulama tidak keluar kata-kata semacam itu. Nah, itu nanti kalau direspon oleh para habaib ataupun kiai-kiai yang pro terhadap habaib, maka kiai-kiai dikatakan budak Yaman. Jadi saya tidak mau panjang lebar di sini, saudara-saudaraku. Ayo, mari kita kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biarkan mereka berkuar-kuar, biarkan mereka berceramah sesuka hati mereka. Maka kita menilai pakai akal, pakai pikiran, pakai hati, ambil mana yang baik dan buang yang buruk-buruk. Dari kalangan manapun, baik dari para habaib maupun dari ulama-ulama Nusantara. Apabila tidak baik jangan ditiru, apabila baik kita wajib mengikuti. Kita nilai, kita lihat apakah ceramah-ceramah itu yang disampaikan sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah SAW ataukah sebaliknya. Kalau memang sesuai dengan ajaran Rasulullah,
maka wajib kita mengikutinya. Akan tetapi bila berlawanan dengan ajaran Rasulullah, maka wajib kita meninggalkannya. Lalu bagaimana kita menilai apakah ajaran itu sesuai atau tidak dengan ajaran Rasulullah? Maka kita dapat melihat dari intonasi atau dari nada dia berbicara, dari gaya bahasa, kemudian dari kepentingan apa di balik ceramah itu. Ada kepentingan apa? Kita sudah bisa menilai sendiri. Oh, bahwa kiai ini berceramah hanya untuk diakui oleh masyarakat sebagai kiai misalnya, sebagai pimpinan, sebagai keturunan wali. Oh, kiai ini berceramah demi mendapatkan jabatan misalnya. Oh, kiai ini berceramah memang betul-betul ingin membimbing umat ke jalan yang benar. Itu bisa kita nilai sendiri. Kita juga punya guru-guru di kampung. Kita bisa bertanya kepada guru-guru di kampung dan abaikan ceramah-ceramah yang tidak baik, baik itu datangnya dari habaib maupun dari ulama pribumi. Sudah, itu saja saudara-saudaraku yang ingin saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.